Oke, untuk suka kimia kali ini kita akan melanjutkan dari part 2 tentang gaya antar molekul atau ikatan kovalen, maka kita akan melanjutkan ke bentuk molekul. Jadi dari senyawa kovalen ini kita menentukan bentuk molekulnya. Oke, bentuk molekul yang kita lihat di sini ada tabel dari bentuk molekul. Terdiri dari jumlah pasangan elektron ikatan atau boleh kita sebut dengan PEI. Sebentar, ini kita buat dulu ya. Di sini adalah PEI, pasangan elektron ikatan. Ya. Di sini ada 2, mulai dari 2, 3 dan seterusnya. Kalau di sini jumlah pasangan elektron bebas ada yang 0, jadi tidak ada pasangan elektron bebasnya, ada yang 1, 2 dan 3. Ini kita singkat dengan PEB, pasangan elektron bebas. Nah, ini untuk rumusnya nanti seperti apa? Ini adalah bentuk molekul. Jadi rumusnya akan selalu menjadi A, ya. A itu nama senyawanya. X itu nanti di sini X itu adalah menentukan jumlah. Sebentar. Oke, kita buat dulu di sini AXE ya. A, X dan E. Sebentar, di sini adalah E. X ini menentukan jumlah pasangan elektron ikatannya ada berapa. Lalu yang E ini menunjukkan jumlah pasangan elektron bebasnya ada berapa. Oke, nanti penerapannya gimana? Penerapannya nanti di contoh ya. Contohnya tentukanlah bentuk molekul dari A, BCl2, BF3, H2O, NH3 dan SF6. Ini merupakan ikatan dari senyawa kovalen. Kalau disuruh menentukan bentuk molekul, maka yang pertama kali kita lakukan adalah sebenarnya kalau belum hafal ini aku sudah buat ya. Untuk golongan 1 sampai golongan 8 ini termasuk yang berikatan kovalen, adalah ikatan yang terdiri dari non-logam dan non-logam. Jadi semuanya ini adalah non-logam kecuali Be. Be ini diberi tanda merah. Kenapa? Karena dia adalah logam tapi tidak berikatan ion, berikatan kovalen. Lalu caranya bagaimana kita buat di sini? Kita turunin ke bawah dulu. Oke, sekarang kalau kita mau jawab yang A ya, untuk yang A BCl2 Be ya, kalau kita lihat di sini Be adalah golongan 2, Cl adalah golongan 7 ya. Kita buat di sini Be golongan 2, Cl golongan 7. Oke. Jadi caranya seperti apa? Karena Be ini golongan 2, maka dia memiliki elektron valensi 2 ya. Jadi elektron valensinya sama juga golongan, ada 2. Misalkan kita lambangkan sama titik ya. Lalu kita lanjutkan dengan Cl. Cl tadi adalah golongan 7 ya, maka elektron valensinya sama dengan 7. Karena dia golongan 7A, elektron valensinya adalah 7. Kita simbolkan dengan silang. Caranya kita harus buat dulu gambarnya. Jadi seperti ini. BeCl2, atom Be ada 1, Cl ada 2, maka yang jadi pusatnya adalah yang jumlahnya lebih sedikit atau lebih kecil. Karena Be 1, maka Be jadi pusat. Sedangkan Cl jumlahnya 2, lebih banyak, jadi pengeliling. Oke, kita buat dulu di sini gambarnya. Be-nya pakai merah ya. Be karena tadi golongan 2A, maka elektron valensinya sama dengan golongan yang jumlahnya 2 dengan tanda titik. Titiknya seperti ini, ada 2. Oke, lalu dikelilingi oleh Cl. Cl-nya ada 2 buah ya. Jadi atom pengelilinginya ada Cl. Kita gambar dengan hijau. Di sini adalah Cl. Cl-nya ada 2. Seperti ini ya. Nah, setelah itu Cl-nya ada 7. Elektron valensinya atau golongannya golongan 7, berarti ini silangnya ada 7 ya, sebanyak 7. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Ini tinggal dilengkapi ya. Nah, seperti ini. Ini begini ya. Nah, seperti itu. Sehingga di sini kalau kita buat notasinya, tadi selalu notasinya AX titik-titik titik-titik, jumlahnya berapa. Maka kita buat di sini notasinya menjadi AX. X itu ingat pasangan elektron yang berikatan. Yang berikatan yang mana? Yang ini. Satu. Ini satu. Ini adalah PEI. Jadi yang berikatannya ada dua. Sedangkan yang bebasnya kita simbolkan dengan E. Di sini di pusatnya yang kita lihat di tengah ini tidak ada atom bebas. Tidak ada, bukan atom bebas, tapi tidak ada elektron bebas nih. Adanya berikatan. Karena di sini tidak ada, yaitu 0, berarti E-nya tidak kita sebutkan. Jadi bentuknya adalah bisa dilihat kalau AX2, maka kita lihat AX2 bentuknya adalah di sini linear ya. Di sini adalah linear, AX2 di sini adalah linear. Maka kita bisa tentukan kalau BeCl itu ya, ini adalah dari BeCl2 bentuknya adalah linear. Seperti itu cara penentuan bentuk molekulnya. Oke, sekarang kita lanjut dengan yang B. B itu BF3. B kita buat di sini B, kita lihat B itu golongan 3A. Maka elektron valensinya 3. Ya. Ini elektron valensinya adalah golongan 3, maka 3 kita simbolkan sama titik juga. F itu golongan 7. Elektron valensinya jadi ada 7 buah. Ini kita simbolkan sama merah dengan silang. Ini titik dan silang boleh terbalik, boleh apa aja. Ini F di golongan 7 ya. Jadi harus hafal sebenarnya golongannya. Kalau tidak ditentukan nomor atomnya, jadi harus hafal dia itu golongan berapa. Oke, setelah itu yang jadi pusat siapa? Karena di sini adalah BF3, B itu lebih sedikit, jumlah atomnya 1, sedangkan F jumlah atomnya 3, maka yang jadi pusat adalah B. Kenapa? Karena jumlah atomnya hanya 1. Berarti kita buat di sini. Titiknya ada 3. Berarti 1, 2 ya. 2 di sini 3. Lalu F-nya ada 3. Kenapa? Di sini kita lanjut ya, F-nya ada 3 ya. BF3 tadi seperti ini ya, agak ketutup. Bentar. Oke. Ini BF3. F-nya itu golongan 7. Berarti di sini kita buat F-nya ada 3 dulu karena ada 3 atom pengelilingnya. 2, 3. Setelah itu lengkapi karena ada 7, ini kurangnya 6. Seperti ini boleh ya. Nah, ini seperti ini. Lalu kalau kita mau buat seperti apa notasinya A ya, nama senyawanya atau unsurnya adalah A. Lalu X. X itu pasangan elektron yang berikatan. Ini loh yang berikatan. 1, 2, 3. Ini namanya PEI atau X. PEI-nya ada 3 ya. Lalu yang bebasnya ada berapa? Bebas itu E. E-nya, wah ternyata di sini nggak ada yang bebas juga. Jadi kita lihat tengahnya. Jadi tengahnya tidak ada yang bebas, maka kita hapus E-nya itu 0. Jadi nggak usah pakai E. Kita lihat dari AX3 ini bentuknya adalah apa? Di sini trigonal datar. Jadi bentuknya adalah AX3 bentuknya adalah trigonal datar. Oke, maka kita tulis di sini bentuknya adalah ya, di sini BF3 berarti bentuknya adalah ini trigonal datar. Seperti itu. Oke, setelah itu kita lanjutkan ke yang C, H2O. Oke, H2O di sini yang C. C adalah H2O. Ya, H itu ingat, H itu golongan 1, maka elektron valensinya sama dengan 1. Kita simbolkan sama titik.
Lalu kita buat di sini O itu adalah kalau kita mau lihat di sini golongan 6. Nah, ini adalah O golongan 6A, maka elektron valensinya EP-nya elektron valensi elektron pada kulit terluarnya adalah 6. Maka kita simbolkan dengan silang, biar berbeda aja, yang satu titik satu silang. Maka yang jadi pusat selalu adalah yang atom atau unsur yang paling kecil jumlahnya. O ini kan 1, H-nya 2. Maka O akan jadi pusat ya, dengan jumlahnya elektron valensinya 1. Oh, sorry. Ini elektron valensinya adalah 6, di sini O. Maka kita buat ya dengan silang, tapi karena kita harus menyediakan 2 tempat untuk H, kita buat dulu 2 tempat untuk H. Setelah itu baru O-nya kan ada 6 jumlahnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini. Jadi bebas pun harus berpasangan, harus 2 ya. Setelah itu H-nya ada 2, H-nya di sini. Nah, ini cuma 1 titiknya karena H golongan 1 seperti ini. Maka unsurnya AX. X-nya berapa? Ini loh yang berikatan, PEI-nya, pasangan elektron ikatannya ada 2. Nah, di sini ada yang bebas. Lihat, tidak berikatan dengan siapapun. Yang ini adalah PEB, pasangan elektron bebas ya. Di sini adalah PEB-nya. Di sini juga adalah PEB. PEB, pasangan elektron bebas. Maka E-nya pun 2. Kalau AX2E2, kita lihat bentuknya adalah AX2E2 planar bentuk V. Ya, AX2E2 planar bentuk V. Jadi H2O itu planar bentuk V atau bentuk V seperti ini. Oke, kita lanjut ke D, NH3. Ini kita buat di sini deh yang D ya. NH3 nitrogen golongan 5. Kalau kita lihat di sini ini adalah nitrogen, H golongan 1A ya, H-nya adalah 1. Oke, kita buat lagi di sini. N golongan 5A, berarti elektron valensinya 5, EP-nya 5. Maka dilambangkan dengan titik. H tadi golongan 1, maka elektron valensinya 1 aja. Kita lambangkan dengan silang. N sama H, di sini atom pusat. Kenapa? Karena N-nya cuma 1. Jadi yang pusatnya adalah N, H-nya pengeliling ada 3. Jadi N harus menyediakan tempat 3 dulu untuk H. Kenapa? Karena H-nya jumlahnya 3. Setelah itu karena elektron valensinya 5 ya, atau golongan 5A, maka tanda, oh ini N itu tandanya, aku tandainya salah nih, kebalik. N-nya pakai titik tadi ya. Oke, warna hijau ya. Ini ya kita buat di sini. N-nya titik ya. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Ada 3. Kenapa disiapkan 3 satu-satu titiknya? Karena untuk berikatan dengan H. H-nya kan jumlahnya 3. Karena elektron valensinya 5 atau golongan 5A, maka ini dari 3 ini kan kurangnya 2 biar jadi 5. Nah, seperti ini. Yang bebas harus 2. Kenapa? Harus berpasangan. Oke, diikuti dengan si H. H-nya ada 3. Elektron valensinya 1, maka silangnya ada 1 untuk mewakili H yang golongan 1. Ini adalah pasangan elektron ikatan. Tuh, antara N dan H berikatan. N dan H berikatan. Ini adalah pasangan elektron ikatan. Yang ini bebas. PEB, pasangan elektron bebas. Maka bentuk molekulnya kita lihat. A, notasinya X. Ikatannya ada 3. 1, 2, 3. E-nya ada 1 bebasnya. Maka AX3E. AX3E, kalau kita lihat di sini ya, AX3E piramida trigonal ya. Kita lihat di sini namanya piramida trigonal. Piramida trigonal. Nah, seperti ini. Oke, untuk soal yang terakhir adalah SF6. Ingat, S itu golongan 6, fluor itu golongan 7. Maka
Kalau kita mau buat di sini yang E, SF6, S golongan 6A, maka elektron valensinya adalah 6. Kita ibaratkan dengan titik lagi. Boleh terbalik, ini tandanya boleh apa aja, hanya membedakan saja ya dengan atom yang lain. Lalu F itu golongan 7, elektron valensinya 7A, elektron valensinya juga 7. Kita lambangkan dengan silang. Tanda titik dan silang boleh terbalik atau boleh apa aja, yang menandakan aja kalau F ini titik, kalau F ini silang. Oke, dari SF6 ini siapa yang jadi pusat? Yang pasti yang jumlah atomnya lebih sedikit. Ini nih, jumlah atomnya 1, kalau F jumlah atomnya 6, maka jadi pusat adalah S. Titiknya berapa? Titiknya ada 6. Oke, ada 6 titik. Ini harus S ini harus menyediakan 4 tempat yang diisi dengan F. Kenapa? F-nya ada 6. Maka titiknya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa sendiri-sendiri? Karena F-nya ada 6. Jadi S harus menyediakan 6 tempat untuk F. Setelah itu, F-nya kan ada 6. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, F-nya ada 6. Tapi tanda silangnya itu harus jumlahnya 7. Maka ini harus dilengkapi. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga ya. Harus dilengkapi aja. Seperti ini gambarnya. Kalau F kan tadi, S itu kan 6, ini udah 6. Ini F-nya tinggal kita sempurnakan aja. Ya. Oke, di sini ada. Nah, lalu nih udah sempurna. Ini ada 7 ya. Oke. Jadi yang berikatan yang mana ini? S dan F berikatan, S dan F berikatan, S dan F berikatan. Nah, ini berikatan S dan F, ini S dan F. Jadi tidak ada yang bebas, maka notasinya AX yang berikatan PEI. Pasangan elektron ikatannya ada 6. Lalu yang bebasnya tidak ada yang bebas di sini ya, di atom pusat yang kita lihat. Tidak ada sehingga E-nya 0. Untuk AX6, maka bentuk molekulnya AX6 adalah oktahedron. Ya, oktahedron. Jadi SF6 bentuknya adalah oktahedron. Ya, ini adalah untuk menentukan bentuk molekul bisa dengan menggambar ya. Ini adalah menggambar dengan struktur Lewisnya, atau nanti bisa juga dengan menentukan bentuk molekul tapi dengan cara hibridasi ya. Semoga ini bisa mengerti.